Kita langsung masuk game pertama, teman-teman. Pengen bante. Waduh, bantenya bante minion. Boleh. Respect. Ada yang mau roam gue, gue jamin dah tuh kata Bang Dir. Bang Dir nih salah satu yang potensial, guys. Jago dia kalau roam, guys. Berapa bang? 4.000 atau enggak 40 koin itu satu game ya teman-teman ya. Satu tarikan berhasil terjadi. Menjadi ancaman. Cekodok harus mencoba untuk kabur. Tapi lihat posisi seorang Skyway seperti akan mencoba memberikan backup. Dan berhasil menyelamatkan cekcok sejenak. Namun masih ada sebuah ancaman yang sepertinya akan kembali dilakukan dengan tarikan bencana yang harus terbuka. Lihat seorang Cekodok sebenarnya kini apakah berhasil untuk bisa menjadi sebuah korban pertama dan still survive. Cekodok berhasil selamat dan flawless mencoba memberikan backup, di mana serang Kibo pun gagal untuk bisa mendekat. Arhuk masih gagal untuk bisa berhasil untuk menaik lagi. Tapi posisi di bagian Battle ini bakal akan menjadi tempat pertempuran yang akan dilakukan oleh Jack dan juga Fajri, di mana Nimor bakal mencoba untuk mengambil peluang juga untuk bisa mungkin menculik. Namun Arhuk berhasil untuk mengenai. Flavlos bikin dalam masalah, mencoba untuk bertahan dan mencoba untuk menunggu dengan sebuah war yang mungkin bakal dilakukan. Tapi Turtle bentar lagi juga bakal muncul dan mungkin bisa menjadi persiapan ya yang akan teman-teman dari tim Altar dan juga RRQ lakukan. Namun ada satu kesempatan di mana pukulan pun juga harus malah berhasil mengenai serang Elblunder pun harus mencoba untuk kabur. Posisi yang begitu berbahaya. Apakah berhasil bisa lewati serang Elblunder yang kini juga seperti akan mencoba dikejar. Shark sempat mengenai dan Animor pun harus mencoba untuk mundur. Dan ada beberapa wave neon masuk dan akan menjadi masalah jika pasukan dari tim Altar pun masih mencoba mengejar. Dan posisi Turtle kini ternyata harus mulai muncul ya. Tahap pertama mulai muncul dari area bawah dengan beberapa gesekan dari pengambilan purple. Masihkah berhasil untuk diambil ke arah seorang Elblunder, di mana serang Cekodok ternyata malah berhasil untuk bisa mencuri. Sangat-sangat baik untuk bisa membuat pasukan dari tim RRQ kehilangan sebuah buffnya di game yang kali ini. Terangan pun sepertinya kembali akan mulai terjadi. Arrow tadi sempat dilakukan meskipun gagal untuk bisa mengenai arah pemain. Blur pun masih tertahan, mencoba untuk bermain dari belakang, menunggu kesempatan di mana serang Fajri pun juga kini bakal langsung mencoba untuk datang. Way of Dragon akan dilakukan, tapi Sensong pun malah mempermudah di mana first boat menjadi pilihan utama yang ternyata berhasil untuk bisa didapatkan oleh pasukan dari tim Altar di sana. Dan ini bakal menjadi masalah jika pasukan dari teman-teman tim Arkham juga bakal dipersulit. Ada barrier yang sempat mencoba menghalangi, tapi Elblunder pun mencoba memasakkan masuk. Belum dengan adanya sosok Kadita yang mengambil ke arah satu Turtle. Bahkan lihat juga kini ada sebuah kesempatan yang pelatihan pun masih bisa terjadi dari Jack dalam bahaya. Kibo melakukan sebuah double kill. Ada satu momen di mana triple kill pun berhasil bisa terjadi, namun Fajri memaksakan diri, di mana flicker dan juga tendangan malah berhasil untuk bisa memberikan luka dan poin pun didapatkan. Penghancuran turret pun juga kini akan berhasil terbuka langsung untuk bisa teman-teman dari RRQ pun lakukan. Dari 531.481.302 pesan Gesta. Gesta mau antri Gesta. Dinam aku coba antriin ya Gesta ya. Gesta kalau mau antri boleh Dinam Gesta. Nanti kalau misalnya kosong berapa orang nih. Cuman Dinam udah lumayan banyak yang antri lagi guys. Ada 3 biji guys. Kalau Gesta nggak dapet di 6 paling 9 ya Gesta ya. Izin Bang Gesta, mohon maaf Bang Gesta. Kalau nggak dapat palingan di 9 ya. Satu penculikan masih berhasil untuk bisa dilakukan. Elblunder masih bisa untuk menambah poin buat teman-teman dari tim RRQ di gamenya kali ini. Bahkan Purple pun juga mencoba untuk diambil, di mana Fajri pun juga masih tertahan di area Semlin. Recall pun sedang dilakukan, mencoba untuk selamat. Dengan kini ada sebuah momen di mana sebuah roadway pun juga berhasil terbuka. Azazel mencoba untuk mengejar ke arah serang Flawless yang kini harus mencoba untuk pulang ke arah belakang sana. Posisinya nggak cukup baik dari serang Flawless yang juga ternyata di game kali ini ya belum bisa mendapatkan poin sama sekali. Asis memang udah dapetin, cuman itu nggak cukup ya. Dan belum ada, kita lihat momentum dari Swansong yang bisa dijalankan dengan begitu baik, di mana seorang Kibo pun juga kini malam dekat dan mencoba untuk membuka K1 buar hook. Dan Cekodok mungkin bakal terpancing, tapi dengan bantuan sebuah efek stun yang berhasil untuk seorang Azazel lakukan.
membuat Cekodok masih sulit untuk bisa ditandai. Dan Turtle pun kini mulai muncul. Sementara pertarungan di bagian bawah pun ternyata harus ada berhasil memakan korban, di mana Fajri berhasil ditumbangkan. Poin pun bertambah untuk pasukan dari tim Alter, di mana Azazel pun juga kini malah berhasil mematikan dirinya dengan sebuah road wave yang ada. Lihat dengan 7 poin dari tim RRQ, 2 baru dari teman-teman tim Alter. Ini ngebuat sebenarnya teman-teman dari tim Alter agak harus benar-benar berhati-hati banget dalam melakukan sebuah war yang mungkin ya bisa membuat mereka bakal kehilangan banyak pemain lagi ya. Dimana Kibo pun juga mencoba untuk menarik ke arah seorang Lawless yang masih berhasil untuk bisa selamat. Harus kini ada sebuah gesekan. Cekodok mencoba untuk menghalangi, dimana kesempatan dari seorang Abdul untuk bisa mengambil ke arah sebuah tarik ini bakal terbuka. Dan bahkan sebuah Retribution berhasil untuk bisa diaktifkan dan harus menggagalkan Anymore yang harus juga ditumbangkan. Bahkan Fajr pun berhasil untuk mendapatkan momen dimana double kill pun berhasil terkonek dan Nagumo pun bersinar. Momen crossbow tank pun juga tadi sempat berhasil terjadi dan Skyway mencoba memilih agar penghancuran turret di bagian atas pun mungkin bisa terjadi. Orosbab pun juga kini akan berhasil diambil langsung untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ. Didapatkan tanpa ada masalah. Dan teman-teman dari tim Alter ya, ini juga semakin kehilangan juga dari segi goldnya untuk match yang sekarang ya. Goldnya malah tertinggal bukan 1000-2000 tapi 4000 gold. Oh gitu, makasih infonya member basis. Bejir, ada info member basis apa lagi tuh? Jack jangan pakai Marsha. Lu tuh bukan gua katanya Samsul. Buset. Emang boleh langsung dikasih fakta. Dengan kini ada pengambil ke arah gelombang yang juga akan berhasil ditekankan oleh pasukan dari tim RRQ. Ada sebuah gesekan ya yang seperti akan terjadi lagi. Cekodok nggak akan tinggal diam bersama dengan Flawless dan juga serang Skyway yang ternyata mulai melihat ada sebuah kesempatan untuk bermain di area bottom lane. Namun lihat juga ada sebuah inner turret yang juga menjadi pilihan utama yang pasukan dari tim RRQ pun berhasil hancurkan dan tarikan membuat ancaman. Cekodok pun juga mendapatkan sebuah surprise di mana crossbow tank pun berhasil ternyata terjadi dan 7 menit. Ini bukan waktu yang mudah ya untuk pasukan dari tim Alter. Langsung terkena pressure dengan besar. Mulai dengan kesempatan juga ada sebuah penghancuran turret yang sepertinya kini bakal teman-teman dari tim RRQ lakukan. Buat bencana. Ada objektif tambahan yang ternyata berhasil untuk bisa dihancurkan langsung oleh pasukan dari tim RRQ di sana. Satu bawar kembali pun juga kini seperti bakal terjadi. Dan seorang Jack pun harus berhati-hati. Kini harus melawan beberapa pemain, namun penculikan kalau seorang Azazel pun ternyata masih bisa dia lakukan untuk game yang kali ini. Tarikan yang harus benar-benar bisa lebih kuat lagi untuk seorang Kibo lakukan. Cuman emang jadi salah satu pemain yang juga belum ditumbangin sih. Dan memantapkan seorang Nagumo untuk bisa menghancurkan turret juga di area bawah sana. Objektif berikutnya itu adalah Lord. Dan kita akan lihat siapakah yang akan berhasil bisa mengunci ke arah Lord untuk match yang sekarang ya. Match masih ada kosong. 9 guys, kosong guys. 9-10 masih kosong teman-teman. Ada satu buah barrier yang kembali menghalangi pergerakan dari serang Nagumo, yang kini bakal lebih berlindung di arah sebuah burst ya. Apakah bakal menjadi tempat di mana pertarungan pun akan bisa untuk memakan korban? Crossbow tank akan menjadi masalah. Namun Anymore juga mencoba melihat keadaan di mana pengambil ke arah satu buah Lord. Kini akan berhasil untuk bisa dilakukan, di mana beberapa senggolan yang kembali sepertinya kini akan terjadi. Bahkan Fajri pun harus berhati-hati. Dikejar kali ini, di mana serang Sky pun mencoba untuk memberikan beberapa tembakan akhir. Namun Fajri gagal terkena one last hit. Dan ada sebuah pukulan dari serang Cekodok yang juga ternyata masih bisa dihindari oleh Fajri. Begitu baik untuk bisa memancing. Bahkan Azazel pun juga kini malah berhasil untuk bisa mengambil ke arah pemain dan Lord. Begitu mudah didapatkan langsung oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ di sana. Bahkan satu lagi pertempuran ini juga akan berhasil memakan korban. Cekodok berhasil ditumbangkan dan 2 pemain tersisa di area tengah. Sky pun datang dan mungkin bisa membantu, tapi kita lihat juga ada beberapa senggolan kembali yang juga harus bahkan menangkap ke arah serang Flawless. Tumbang untuk yang ketiga kalinya. Dimana ada satu mobil terkeren juga tadi sempat diaktifkan, tapi Kibo pun juga kini mendapatkan masalah. Dikejar dan berhasil untuk bisa membuat seorang Anymore pun mendapatkan poin untuk yang kedua. Sekosong di 9 sama 10. Tapi kalau mau antri bisa di 6, 7 sama 8 kayaknya bakal dijadiin tempat sparring-sparringan guys.
Dimana datangnya Lord ini juga bakal menjadi masalah besar. Belum lagi Animor yang tumbang duluan. Dan Sekodok pun harus berhati-hati. Harus menggunakan Werechas untuk bisa bertahan. Dan masih ada Splendor Shock yang juga kini bakal mengenai. Dan Jack hampir saya terkena eliminasi. Tembakan mencicil-cicil langsung pasukan dari teman-teman tim RRQ. Dimana kita lihat juga kali ini ada sebuah inisiasi tambahan yang juga berhasil untuk menangkap langsung serangan Azazel. Poin terbuka. Dimana 3 bahkan 4 pemain dari pasukan tim RRQ yang kini masih tersisa. Bang, kalau satu squad berapa kata Anan? Kalau satu squad pakai donat 20k Anan. Tapi kalau pakai koin 200 koin berarti. Cuman udah full tadi 7 sama 8 guys. 7-8 diambil sama Bang Booster. Ada Splendor Shock berhasil terbuka. Kalau besok mau boleh. Besok kalau misalnya pengen lawan tim nanti ku cariin juga lawan timnya. Siapa tahu ada yang mau gitu, timnya Dennis atau yang lain-lain gitu ya. Satu lagi inisiasi seperti bakal terbuka, di mana Jack ini terlalu free. Apakah masih berhasil untuk bisa mundur? Posisi yang hampir saja membuat masalah. Jack harus mencoba untuk survive. Ritizi masih ada 1 slotnya Ritizi. Tadi udah kuanterin sih di game ke-6 sih. Semoga kalau ada yang ninja nanti bisa masuk ya. Rora PSL sih seru katanya. Roranya masalahnya kurang aktif gak sih guys? Cari aja musuh satu squad juga. Boleh Bang Ananan. Nanti kalau andaikan mau infoin aja ya. Kalau pengen lebih enak langsung chat di bawah. Biar nanti ku cari lawannya juga guys. Teman-teman dari tim RRQ terlihat di game kali ini mereka nunggu momen ya. Mereka nunggu kesempatan yang pas untuk membuat altar sepertinya bakal kesulitan. Apalagi dengan permainan yang sangat pasif. Jauh nih dari teman-teman tim altar. Aku bisa jelaskan Bang Loser. Bang habisin aja di match 6 atau 9. Oke, aku coba masukin di 6 antri. Tapi kalau andaikan nggak dapet di game 9 main. Magic Sentry berhasil terjadi. Dimana kali ini satu buah Rose Gold Meteor menjadi item tambahan dan serang Nagumo yang akan mencoba untuk kembali bersinar. Begitu cepat attack speed yang dia dapatkan. Namun Cekodok mencoba untuk mendekat. Dimana Werechas pun juga harus malah berhasil mengenai serang Kibu. Dan ada Swansong yang juga kini akan berhasil untuk membuka masalah. Di saat ada sebuah crossbow tank yang juga harus malah berhasil juga menumbangkan ke pemain. Dan ada Blazing Duet yang juga mencoba untuk bersinar. Ada 1 bahkan 2 orang pemain yang kini akan berhasil ditumbak oleh serang Skyway. 2 orang pemain tersisa dari pasukan tim Altar dan harus melawan 3 orang pemain dari teman-teman tim RRQ yang juga terus mencoba untuk menekan. Bubub aku mana katanya Dennis. Maksudnya siapa nih Den? Bububnya Den. Buset guys, Dennis sudah punya bubub kah? Nabila Carlot berhasil langsung diamankan oleh seorang Elblunder, di mana The Shark pun juga kini malah berhasil menangkap langsung seorang Jack di sana dan Elblunder mendapatkan mega kill. Belum ada sama sekali pemain yang berhasil menyentuh ke arah seorang Elblunder. Menjadi pemain yang sangat-sangat berbahaya dan punya senjata yang sangat-sangat kuat. Dimana dengan defense yang kini harus dilakukan oleh pasukan tim Altar, apakah masih cukup kuat untuk bisa menahan pergerakan-pergerakan tambahan dari teman-teman tim RRQ, di mana beberapa wave neon pun juga kini kembali akan mulai dijalankan lagi, khususnya ke arah tengah, di mana ada 3 pemain tersisa yang akan mencoba untuk menahan ke area endgame-nya. Berhasilkah di sana? Pasukan dari teman-teman tim Altar mencoba memperkuat posisi mereka. Bahkan sebuah Terfine Beast pun juga sempat digunakan. Sekali terkena sebuah Ender Shock, di mana kini juga ada seorang Fajr yang akan mencoba untuk melakukan satu bom montek di arah depan. Boy of Dragon kan diciptakan, tapi Lord kedua pun berhasil ditumbangkan. Sementara penguatan di area yang lain juga harus bisa dilakukan oleh teman-teman dari tim Altar. Mencoba mengatur posisi di mana wave minion di bagian top lane dan juga di bagian bawah harus kembali kini di plating. Namun sayangnya penghancuran turret pun harus terjadi. Sensor pun terbuka. Gak ada pemain yang menjadi fall up dan harus membuat kini seorang Nagomo pun kini akan bersinar. Werechas menjadi penghalang. Hampir saja ditumbangkan, di mana The Shark juga tadi sempat mencoba untuk mengenai seorang Cekodok yang harus masih berhasil untuk kembali mundur. Antri match 6 boleh. Berarti yang antri di match 6 ada Ritizi, Zanen, Gesta, sama Kens guys. Seperti itu ya teman-teman ya. Ditunggu. Habis ini main ada Jack, Tino, Lawless, Yoichi, Kite, Maimo, Yeser, Kibo, Cekodok sama Anan guys.
Oke, kita lihat dari teman-teman tim RRQ masih kesulitan untuk melakukan sebuah momentum endgame. Dan ini bakal membuat teman-teman dari tim Alter juga masih tertahan dari belakang. Nggak banyak pergerakan yang bisa mereka lakuin. Bersama dengan gold yang juga kini masih harus dikejar, 9.000 gold ya. Mereka harus tertinggal dan harus cari cara yang lebih baik lagi untuk melakukan sebuah momentum comeback. Dimana ada satu serangan peran tapi pasti attack speed yang begitu melimpah membuat Jack pun harus mundur kembali ke belakang kali ini. Dan ada beberapa wave minion yang akan mencoba untuk didukung lagi untuk bisa di-plating dari teman-teman timnya Alter. Mencoba untuk mengatur segala macam momentum untuk bisa menahan pertarungan terlebih dahulu ya. Dan mungkin ada beberapa space yang mungkin nantinya bisa untuk mereka tekankan ya. Namun ternyata memang masih sulit untuk bisa terjadi. Dan RRQ mengatur momentum juga di area bawah untuk kali ini. Ada beberapa clearance yang kembali akan dilakukan, khususnya Fajri ya, yang menjadi salah satu pemain yang akan memposisikan ya permainan dirinya untuk bisa membantu di bagian set lane. Dan kayaknya Alter ini juga semakin tertekan ya. Satu wave neon mungkin agak Lordnya juga udah diambil lagi guys. Lord ketiga ya, nggak dikasih ngedeket sama sekali guys. Dan kayaknya ini bakal jadi Lord terakhir ya, yang akan membuat RRQ mungkin bisa langsung dapetin kartu kemenangan. Apalagi dengan seorang Cek Kodok yang harus malah tumbang duluan. Ada sebuah immortality yang akan terpecah. Nama dari Jack yang berhasil mencakar, namun Roadwave pun juga menjadi masalah. Untungnya Winter Crown berhasil diaktifkan juga, dan Blasting Duet pun juga kini sedang dikeluarkan. Seorang Skyway berhasil untuk bisa mendapatkan satu, bahkan hampir saja dua pemain pun juga ia dapatkan. Dan kita lihat juga Lordnya bakal mulai masuk ke arah dalam sementara dengan beberapa tembakan. Membuat Elblunder pun juga kini sepertinya harus berhati-hati dan harus tercakar sudah dengan momentum yang begitu baik. Dua pemain tersisa dan nggak bisa mencoba untuk komit ke arah base-nya. Dan ini bakal menjadi bencana untuk pasukan dari tim RRQ dan membuat pasukan dari tim Alter pun punya sebuah secercah harapan ya. Ada sedikit kesempatan untuk membuat tim dari Alter melakukan momentum comeback ya, yang akankah malah berhasil mereka convert dengan baik sebagai satu momen kemenangan yang bakal mungkin bisa mereka dapatkan. Azazel dipasangkan pulang, hampir saja ditumbangkan, tapi Nagumo pun masih mencoba mendekat. Perchas gagal untuk bisa mengenai dirinya dan hilang sudah. Perlahan dari segi darah, crossbow tank pun langsung juga diaktifkan di sana. Dan terlalu dekat juga seorang Flawless harus menggunakan sebuah sensongnya dan harus memupus harapan Nagumo untuk melakukan lagi satu point kill di area depan. Gagal melakukan momen double kill dan harus kembali mundur. Alter sudah mencoba untuk lebih percaya diri ya, meskipun memang ada beberapa permainan yang masih lost dari tim mereka, tapi setidaknya ini bakal menjadi salah satu momen yang sebenarnya bisa mereka manfaatin ya, agar nantinya bisa melakukan sebuah comeback ya. Dimana posisi di bagian samping juga kini harus berhati-hati. Fajri dalam bahaya, hampir saya berhasil dikejar, tapi dengan memaksakannya seorang Nagumo kini akan berhasil menangkap langsung seorang Animor. Dan crossbow chain-nya pun ternyata terkonek begitu saja. Flawless pun juga ternyata malah berhasil kini diintimidasi. Untungnya Sensong pun menjadi penghalang, bahkan one last hit pun harus terjadi. Elblunder terkena eliminasi, namun juga dengan cukup masifnya Blasting Duet yang terbuka lagi, bahwa Fajri pun kini harus mundur. Dan Bloody Hand pun menjadi penghalang untuk serang Skyway, untuk malah berhasil ditumbangkan. Gak ada pemain yang bisa ngedeket dan ngebantu ya, karena kekurangan pemain ini menjadi masalah buat teman-teman dari tim Alter yang sepertinya wipeout akan menjadi jalan terakhir, di mana pasukan dari teman-teman tim RRQ pun berhasil langsung membuka kemenangan. Dan ini dia game yang kelima. RRQ ternyata berhasil bisa dapatkan dan membuat Alter harus malah dikalahkan di game kali ini guys. Halo Bang Dimas, welcome Bang Dimas. Apa kaps bro? Gimana guys, gimana guys, gimana guys? Aduh guys, no. No. Udah setidaknya sih, tapi mereka udah coba nahan dengan banyak cara sih guys. Tadi mereka udah berusaha ya
Meskipun memang takdir dan juga kesempatan sayangnya gagal untuk mereka manfaatkan ya. Gak dikasih, aduh retri jelek banget katanya Vino. No, Vino kumar katanya. Astaga, Jack katanya ya. Ini ada momen coklat terjadi ke arah seorang Cekodok ya. Dengan 11 kali point kill yang terjadi ke dirinya dan dapetin 2 point kill aja dengan 3 kali assist ya. Dengan 3 silver dari seorang Skyway, Anymore dan juga Flawless. Sementara MVP terjadi di tangan dari seorang Jack. Jadi pemain yang cukup kuat juga sebenarnya dengan beberapa cakaran dan pengambilan yang bisa untuk dia dapetin. Sementara dari teman-teman timnya RRQ ya, ada MVP dari seorang Nagumo sih. Dan emang jadi pemain yang sering banget ikut team fight dan punya damage yang sangat besar guys. Kalau kalian lihat tadi momen-momen attack speednya memang sangat-sangat berbahaya ya. Mati 2 sama Jack doang, gua ditempelin katanya. Wah, dicakar-cakar berarti ya. Dicakar-cakar kayak kucing garong guys. Ada Azazel juga bermain baik, Elblunder juga bermain dengan sangat-sangat manis, Retrinya juga sangat-sangat membuat Anymore sangat kesulitan. Dimana Kibo juga siap membantu ya dengan beberapa tarikan dan juga cukup baik dalam melakukan sebuah backup. Dan Fajri menjadi pemain yang sebenarnya udah ikut-ikut aja ya dari segi war. Kalau ada momen dia melakukan Way of Dragon, menculik pemain-pemain vital ya. Dan inilah statistik yang juga ternyata terjadi untuk gamenya kali ini guys. Gimana buat kalian guys? Ada dari tim RRQ gimana guys? Kasar kalau isinya C semua katanya. Sebenarnya sih ada one efek soul gak sih guys? Udah sulit juga itu guys. Nggak ada Puri juga ya. Puri nggak ada guys. Momen-momennya ya, ini ya momen-momen yang penting dari Altar dan juga RRQ saling bertarung, mencoba untuk menunjukkan permainan terbaik. Cuman ini ada sebuah Retribution yang ternyata gagal untuk bisa diaktifkan oleh seorang Anymore karena harus tersambar dengan momen Road Wave ya. Ini gelo sih guys. Mahal itu ya. Mahal banget guys. Boleh aku kalau nanti ada spin. Masih loading, masih proses. Ditunggu teman-teman. Masih proses dalam upload guys. Kadita gue tuh katanya. Mantap. Menyala abangku. Lanjut ya, kita coba ke game yang ke-6 guys. Semoga bisa lebih seru lagi guys. Let's go. Oh, Bang Jack mau skip dulu match 6. Boleh Bang Jack. Tapi ini kayaknya terakhir aku catat Bang. Oh, sama 9 tadi ya. Sampai 9 aku bookingnya tadi. Masih proses upload Bang, ditunggu Bang. Kita lanjut ya ke game berikutnya teman-teman. Let's go.